Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka berlarianlah menuju Allah dan tinggalkan segala bentuk bisnismu dan pekerjaan. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul Azim, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, seperti yang tadi telah kita bacakan di awal khutbah, Allah menjelaskan tentang bagaimana kehebatan ibadah salat Jumat ini. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu seluruh hari. Dan ibadah di hari ini nilainya berbeda dengan ibadah di hari-hari yang lain. Karena itu kata Allah, bila engkau dipanggil beribadah di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, berlarianlah menuju Allah. Fas'au itu dari kata sa'a. Sa'a itu artinya berlari. Karena itu ada ibadah haji, ritualnya salah satunya sa'i, yang artinya berlari. Kenapa Allah suruh kita berlari di hari Jumat ini? Kalau engkau dipanggil untuk ibadah di hari Jumat, kata Allah, berlarilah. Karena ini ibadah yang paling hebat. Bahkan kalau tinggalkan semua bisnismu, walaupun nilai asetnya hari itu miliaran rupiah. Kenapa? Tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan yang ada di hari Jumat. Kata Allah, itu jika kalian mengetahuinya. Inilah ayat yang menjelaskan betapa hebatnya ibadah Jumat. Karena itu kita akan lihat beberapa hadis yang menunjukkan betapa besarnya nilai ibadah di hari Jumat. Pertama, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, man intasala yaumal jumu'ah summa raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'atis saniyah faka'annama qarraba bakaratan wa man raha fis sa'atis salisah faka'annama qarraba kabshan wa man raha fis sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan wa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Kata Nabi, siapa yang mandi di hari Jumat? Kata para hadirin, karena setiap kita pergi ke Jumat ini disunahkan mandi. Karena kata Nabi, siapa yang mandi di hari Jumat, lalu dia cepat berangkat ke masjid, dia berangkat di waktu pertama, duduk di saf pertama, maka dia diberikan pahala berkorban seekor onta.
Bila dia datang di waktu kedua dan duduk di saf kedua, maka diberikan pahala seperti berkorban seekor sapi. Dan siapa yang datang di waktu ketiga, duduk di saf ketiga, maka seperti berkorban seekor kibas. Dan siapa yang datang di waktu keempat, duduk di saf keempat, maka seolah-olah dia berkorban seekor ayam. Dan siapa yang datang di waktu kelima dan duduk di saf kelima, maka seperti berkorban sebutir telur. Dan apabila khatib sudah naik mimbar, khutbah sudah dimulai, maka para malaikat pun duduk mendengarkan khutbah, dan yang datang setelah khatib berkhutbah tidak dicatatkan lagi untuknya kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Inilah para hadirin yang perlu kita harus sadari bersama. Datanglah sebelum khatib naik mimbar. Kenapa? Karena yang datang setelah khatib naik mimbar, maka malaikat pun sudah duduk dan tidak lagi mencatatkan kebaikan di hari Jumat untuknya. Itu kenapa para hadirin coba perkirakan. Kita jarak dari rumah, dari kantor berapa menit ke masjid. Jam berapa zuhur datang hari Jumat. Maka datanglah sebelum khatib di atas mimbar. Karena memang datang di awal itu pahalanya besar. Bahkan kata Nabi, sama berkorban seekor onta. Dalam hadis dari Awus, hadis dari At-Tirmizi, Nabi berkata, "Man irtasala yaumal jum'ah wa bakkara wa mattakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Siapa yang mandi di hari Jumat, lalu dia cepat berangkat ke masjid, lalu dia mendekat duduknya ke mimbar, lalu dia diam mendengar khutbah, maka setiap satu langkah kakinya Allah samakan pahala setahun puasa sunat dan setahun sholat malamnya. Para hadirin, tahajud selama setahun itu sama dengan orang yang datang ke masjid di hari Jumat, tapi datangnya cepat, duduknya mendekat. Karena itu para hadirin, kalau datang duluan, duduklah di saf awal. Jangan datang dulu di saf belakang juga. Kadang-kadang pengurus susah sekali menariknya, memanggilnya ke depan. Kalau datang cepat, duduk di saf pertama, penuh saf kedua, penuh saf ketiga. Jangan saf belakang dulu yang dipenuhkan. Kata Nabi begitu, datang di waktu pertama, duduklah di saf pertama. Datang di waktu kedua, duduklah di saf kedua. Ini kadang-kadang kita ini lebih para hadirin, kok tidak mengerti kebaikan akhirat. Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7 mencela manusia. Apa yang dicela oleh Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu sangat pintar dalam keuntungan dunia, tapi mereka bodoh dalam keuntungan akhirat. Urusan dunia untung sedikit hafal, tapi urusan akhirat untung besar dia kok tidak bekerja. Padahal Allah sudah suruh kalau ada panggilan azan, panggilan sholat Jumat, berlarian ke masjid, tinggalkan bisnismu, pahalanya besar. Tapi mereka tidak mengerti. Tapi urusan dunia, orang kalau musim durian, jam 3 pagi durian jatuh di hutan, dikejarnya juga pakai senter. Pada satu durian berapa harganya? Orang sholat sunat subuh, setelah azan kalau dia sholat sunat di masjid, lebih dari dunia dan isinya, tak bisa dia datang. Satu durian dikejarnya tengah malam di tengah hutan dengan harimau lagi. Betapa manusia ini bodoh. Urusan dunia yang kecil di dulunya, urusan akhirat yang besar mereka tidak paham. Maka para hadirin, cepatlah datang ke masjid di hari Jumat, sehingga banyak zikir-zikir, ibadah-ibadah tambahan yang bisa kita lakukan sebelum azan berkumandang. Hadis dari Abdullah bin Umar,
Nabi berkata, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'ah aw la yahtimanna Allah ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Jangan pernah satu kaum meninggalkan Jumat, karena bila mereka meninggalkan Jumat, Allah akan kunci hati mereka hingga mereka mati dalam keadaan lalai dari kebaikan-kebaikan. Ini bahayanya kalau orang meninggalkan Jumat, kata Nabi, Allah akan kunci hatinya dan dia akan mati dalam status orang lalai dari kebaikan-kebaikan. Hadis dari Tariq bin Syihab, Nabi berkata, Al-Jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, mamlukun wa mra'atun wa sabiyun wa maridun. Ini hadis Abu Dawud. Kata Nabi, Jumat itu kewajiban setiap muslim laki-laki, kecuali yang dibolehkan tidak Jumat itu para budak, perempuan, kanak-kanak, dan orang sakit. Hanya 4 itu yang dibolehkan tidak Jumat: budak, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Lain daripada itu hukumnya wajib. Dalam hadis At-Tabrani, Nabi berkata, man taraka salasa jumu'ah tahawudan biha taba Allah ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali dengan pandangan remeh terhadap Jumat ini, maka Allah akan mengunci hatinya. Di hadis lain Nabi berkata, man taraka salasa jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Siapa yang meninggalkan Jumat tanpa uzur, dia tidak musafir, dia tidak sakit, maka kata Nabi, dituliskan dia mati dalam keadaan munafik. Kalau ada orang meninggalkan Jumat 3 kali, maka kata Nabi, dituliskan kematiannya sebagai orang munafik. Beberapa ketentuan lain dalam Jumat, misalnya hadis dari Ibnu Abbas, man takallama yaumal jumu'ah wal imam yakhthub fa huwa kama sabil himar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jum'ah. Siapa yang berbicara di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, dia berbicara, maka orang itu seperti keledai, kata Nabi. Kalau ada imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah, maka orang itu berbicara, kata Nabi, yang berbicara sedang khatib berkhutbah itu seperti keledai. Nabi sebut begitu. Kalau ada orang yang berkata kepada orang yang berbicara, diam, maka kata Nabi, yang diam itu batal Jumatnya. Kita tidak bicara, orang di samping kita bicara, lalu kita berkata kepada yang bicara, diam, yang mengatakan diam itu pun batal Jumatnya. Itu ketentuannya begitu. Bahkan hadis Ibnu Umar, "Iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imam yakhutub faqad laghauta." Siapa yang berkata kepada temannya, "Diamlah engkau," sementara khatib sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat lagha namanya. Dan yang berbuat lagha dalam Jumat, maka tidak ada Jumatnya lagi, batal. Jadi kalau ada yang bicara di samping kita hari Jumat sedang berkhutbah, biarkan saja, tidak perlu ditegur. Yang menegur itu pun lara, batal Jumatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, man massal hasa faqad lara wa man lara fala jum'ata. Siapa yang memegang batu khatib sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat lara. Dan siapa yang berbuat lara, maka batal Jumatnya. Dulu di masa Nabi itu Masjid Nabawi itu tidak ada lantai, tidak ada karpet, lantainya pasir. Ada sebagian sahabat yang megang-megang batu ketika khatib berkhutbah. Kata Nabi, siapa yang megang batu batal Jumatnya. Dulu batu yang dipegang, sekarang bisa HP. Karena para hadirin, kalau khatib sedang berkhutbah dimanapun kalau hari Jumat, simpan HP-nya. Jangan pegang HP juga. Yang megang batu batal Jumatnya. Sabar dulu 15 menit, dan bisa sabar menahan HP itu. Panjang waktu main HP nanti itu. Kata Nabi, siapa yang pegang batu batal Jumatnya.
Ini saya perhatikan banyak ketika khutbah berlangsung jamaah sibuk juga dengan HP. Apa tidak bisa kita menahan diri seperempat jam itu? Kata Nabi, siapa yang pegang batu batal Jumatnya. Ini ibadah besar, jangan dianggap ringan dan kecil. Makanya kata Nabi, tinggalkan bisnismu walaupun miliaran, tutup HP-nya dulu, matikan dulu. Tak lama cuma setengah jam paling lama. Kata Nabi, yang pegang batu batal Jumat. Dan yang boleh menegur dalam Jumatnya hanya khatib saja. Hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktub, qala salaita qala la qala qul salli rak'atan. Nabi sedang berkhutbah seperti sekarang. Datang sahabat terlambat, dia langsung duduk. Maka Nabi tegur, engkau sudah salat belum? Berdiri, salat 2 rakaat. Kalau ada yang meribut dalam keadaan sekarang, khatib boleh menegur. Itu anak-anak di belakang kalau ribut, tegur. Dan hanya khatib yang boleh. Jangan dibiarkan, karena mengganggu orang lain mendengarkan khutbah. Ini diantara ketentuan-ketentuan khutbah yang harus kita pahami bersama. Karena ini ibadah besar, bukan ibadah ringan. Dampaknya besar kalau ibadah tidak sesuai dengan aturan, bisa batal. Dan kalau batal, maka orang pun mati dalam status orang munafik. Begitulah pentingnya ibadah Jumat ini untuk kita bisa ketahui secara bersama aturannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.